Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat teramat banyak. Setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau tidak kita sadari, hari demi hari yang kita lewati bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga dan tiada terkira. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat beserta salam untuk junjungan alam, Rasul tercinta, Nabi yang mulia, suri tauladan manusia hingga dunia kiamat dari umat akhir zaman, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala sebelum menciptakan manusia telah menciptakan makhluk yang tidak berdosa, telah menciptakan malaikat yang sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka pasti akan selalu mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jin dan manusia. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak adanya makhluk yang lain selain makhluk dengan sifat yang seperti itu. Dan itulah kita.
Itulah kita manusia yang Allah ciptakan. Ketika Allah beritahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan di permukaan bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan dan akan melakukan pertumpahan darah? Allah hanya menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah memiliki hikmah yang sangat teramat banyak. Diciptakannya manusia, makhluk yang tidak lepas dari dosa dan salah. Itulah kita, itulah saya, itulah Anda, itulah seluruh manusia selain para nabi dan para rasul yang Allah tabaraka wa taala memang telah jaga mereka dari aneka ragam kesalahan untuk dijadikan suri tauladan. Selain para nabi dan para rasul, berlaku kepadanya fitrah manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan. Khata', isim mubalaghah yang menunjukkan kesalahan itu terjadi dan terjadi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Itulah fitrah kita. Itulah makhluk yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan hikmahnya yang tidak akan mungkin bisa dikuasai oleh akal manusia yang sangat dangkal dan akal manusia yang sangat terbatas. Ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kitab sebagai petunjuk, dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dan Allah tabaraka wa ta'ala utus rasul sebagai teladan. Dan di dalam diri manusia Allah letakkan akal dan fitrah yang sesuai dengan kitab tersebut, yang sesuai dengan peringatan para nabi dan para rasul. Namun di dalam diri manusia juga Allah rangkai adanya hawa yang mengajak untuk menyelisihi kitabullah dan mengajak untuk menyelisihi rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dua hal ini yang selalu menarik kita. Terkadang akal yang sehat dan fitrah yang selamat yang menang, dan terkadang hawa nafsu yang kemudian menguasai perbuatan. Selain para nabi dan para rasul tidak ada yang maksum, dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mulai daripada wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi manusia yang suci daripada kesalahan walau dia adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu ardahu mengatakan sambil menunjuk kepada lisannya, hada awradanil mawarid, ini telah membawaku kepada aneka ragam kesalahan. Ini telah membawaku kepada aneka ragam kesalahan. Kalau itu Abu Bakar, apa nasib kita? Oleh karena itu, ketahuilah bahwa semua manusia pernah terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Siapapun dia, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang bersih daripada kesalahan. Dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, apabila diiringi dengan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itulah hakikat daripada di antara hikmah Allah yang sangat luas. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dan mentakdirkan ia berbuat salah, kemudian ia bertaubat, dan kemudian dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala setinggi-tingginya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan kesalahan kepada iblis, lalu iblis memilih untuk melanjutkan kesalahan itu, lalu Allah laknat dia dan Allah berikan kepadanya adab yang tiada tara. Ma'asyiral muslimin, maka semua kita berdosa, semua kita bersalah. Tidak ada manusia suci di zaman kita sekarang. Oleh karena itu perbanyaklah mengingat dosa dan kesalahan. Perbanyaklah mengingat dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, dan hentikan kebiasaan memperbanyak mengingat kebaikan dan ketaatan. Karena ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang yang beriman bukanlah orang yang menyebut-nyebut ketaatannya, namun sifat orang yang beriman adalah orang yang selalu mengingat-ingat kesalahannya. Kenapa demikian? Karena ketaatan, ma'asyiral muslimin, kalau diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan manfaat besar, dan kalau tidak diterima oleh Allah tidak akan memberikan mudarat. Akan tetapi maksiat,
Apabila tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, dialah yang akan menggiring dirimu ke neraka. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma'wahum jahannam." Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu semua adalah ganjaran atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang telah mereka lakukan di permukaan bumi. Maka perbanyaklah mengingat dosa dan kesalahan, dan jangan sering menyebut dan mengingat amal dan ketaatan. Kemudian perbanyaklah mengingat dosa sendiri, dan jangan memperbanyak menyebut dosa orang lain. Perbanyak menyebut dosa dan kesalahan sendiri kepada diri sendiri, dan jauhi kebiasaan yang banyak dilakukan zaman sekarang, memperhatikan kesalahan orang lain dan membicarakannya, karena sesungguhnya menyebut aib sendiri akan membuat kita bertaubat, dan selalu mengingat dosa dan kesalahan sendiri akan membuat kita bertaubat dan mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun mengingat dan membicarakan dosa dan kesalahan orang lain, itu tidak akan memberikan manfaat apapun, bahkan yang ada adalah mudarat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dosa kesalahan yang kita lakukan, boleh jadi dosa dan kesalahan itu adalah kesalahan kita kepada Allah dan kesalahan kita kepada diri kita sendiri. Orang yang berbuat dosa boleh jadi berbuat dosa kepada Allah dan kepada dirinya yang telah dia zalimi, karena sesungguhnya setiap dosa yang dia kerjakan adalah kesalahannya kepada Allah dan sekaligus menganiaya dirinya sendiri dengan dosa dan kesalahan yang dia lakukan itu. Saudaraku, ketahuilah bahwa setiap dosa yang Anda lakukan, Anda telah menyiksa dirimu dengan dosa itu. Yang pertama kali yang Anda zalimi dengan dosamu adalah dirimu. Oleh karena itu orang yang berbuat dosa, Allah mengatakan zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Hatimu akan hancur, hidayah akan jauh, surga akan dijauhkan Allah tabaraka wa taala dari para pendosa dan akan didekatkan kepada neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan dijauhkan daripada husnul khatimah dan akan didekatkan kepada su'ul khatimah. Tidakkah itu Anda menzalimi diri sendiri? Belum lagi apa yang akan terjadi di akhirat sekiranya dosa itu berbuah dengan azab di akhirat. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada seorang hamba pun yang akan bisa merasakan akibat daripada dosa di akhirat. Dan juga ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada manusia. Dosa yang dia mengalir kepada orang lain dalam bentuk kezaliman. Maka di sini ada 3 kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada diri sendiri, dan kesalahan kepada manusia. Dan ini yang paling berat. Ini yang paling berbahaya. Karena apabila dia adalah bahagian yang pertama, manakala Allah tabaraka wa taala mengampunkan, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha menerima taubat, dan Allah suka mengampuni hambanya, maka tidak akan ada yang menuntut dari dirimu apapun. Akan tetapi kalau kesalahan itu adalah bahagian yang terakhir, ketika Allah maafkan apa yang Anda lakukan kepadanya, dan Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan dirimu daripada dosa itu, masih ada orang lain yang akan menuntut haknya. Sementara di akhirat Allah akan kembalikan hak semuanya kepada pemilik hak itu. Oleh karena itu berbahaya saudaraku, apabila dosa yang Anda lakukan bukanlah dosa kepada dirimu saja, akan tetapi Anda menzalimi orang lain. Anda berbuat dosa kesalahan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa menuntut dirimu. Bukankah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang bangkrut di akhirat? Hadis sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa umatku yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Yang bangkrut dari kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dana. Orang yang tidak punya dana dan orang yang tidak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang orang-orang bangkrut daripada umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, man ya'ti yaumal qiyamati bi siyamin wa salatin wa zakah, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan membawa pahala zakat dan pahala-pahala lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Namun dia datang pada hari kiamat, dia juga pernah mencaci maki orang lain, dia juga pernah mengambil harta orang lain, dia pernah menumpahkan darah orang lain, dia pernah melakukan aneka ragam kezaliman kepada orang lain. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut meminta haknya, sehingga dibayar pada hari itu dengan aneka ragam ketaatan yang dia lakukan, yang tadinya dia bawa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in faniyat hasanatuh, ketika kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang dibawa telah habis, ukhidha min sayyiatil mazlum faturihat alaihi thumma turiha finnar wal iyadu billah. Maka dosa-dosa mereka yang berbuat dosa dari orang-orang yang dia zalimi, yang tidak mampu dia bayar dengan aneka ragam kesolehan dan ketaatan, diambil dan diberikan kepadanya, lalu dicampakkan ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Hari ini tak ada satu jiwa pun yang akan dizolimi oleh Allah. Apapun yang namanya penzoliman akan dikembalikan hak itu kepada orang yang dizolimi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang di antara kalian yang bisa minta kehalalan dari saudaranya pada hari ini, falyaf'alhul yaum falyatahallal minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan dari saudaranya pada hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datangnya hari di mana tidak bermanfaat dinar dan tidak bermanfaat dirham. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi orang lain? Kezaliman kita terjadi kepada anak, kepada istri, kepada orang tua kita. Kezaliman terjadi kepada tetangga, kepada sahabat, kepada rekan kerja. Kezaliman kita terjadi kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tidakkah ini membuat kita risih? Tidakkah ini membuat kita khawatir? Tidakkah ini yang membuat kita takut apabila mereka datang di hari kiamat meminta aneka ragam hak yang telah kita ambil dari diri mereka? Tidakkah ini membuat kita takut? Kitalah orang yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta, atadruna manil muflis. Oleh karena itu, jangan takut, jangan malu, jangan segan untuk meminta maaf kepada saudaramu, kepada saudarimu, dan kembalikan haknya yang telah Anda ambil darinya secara batil. Tidak ada yang namanya kehinaan kecuali kehinaan di akhirat. Adapun kehinaan dunia, dia adalah kehinaan yang itu adalah kemuliaan apabila mendatangkan kenikmatan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya dosa yang kita lakukan sangatlah banyak. Kesalahan yang kita lakukan kepada Allah tidak terhitung. Akan tetapi kebanyakan manusia dipengaruhi oleh syaitan dengan mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah jebakan syaitan, saudaraku. Ini adalah jebakan syaitan, saudariku. Di saat ia katakan kepadamu, Rabbmu Maha Pengasih dan Penyayang, agar engkau bertahan di atas maksiat itu, bukan untuk berhenti. Naam, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Naam, Allah Maha Pengampun. Tapi tahukah kita siapa orang yang akan diampuni oleh Allah? Allah telah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Apabila seseorang mengingat bahwa Rabbnya Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, namun dia lanjutkan maksiatnya, dia terjerumus dalam tipu daya iblis dan bala tentaranya. Karena sesungguhnya orang yang mengingat Allahnya Maha Pengampun, dia akan segera minta ampun. Apabila dia mengingat Rabbnya Maha Penyayang, dia tidak takut untuk bertaubat, karena Allah akan menyayangi dirinya pasca bertaubat. Ini jalan ketaatan yang sebenarnya. Ini jalan yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku adalah Rabb yang Maha Penerima taubat, Rabb yang Maha Pengampun. Namun ingat ayat setelahnya, ingat redaksi setelahnya.
Jangan sampai di sini dan berhenti. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku Rabb yang Maha Pengampun untuk orang-orang yang bertaubat dan setelah itu dia beramal saleh dan setelah itu dia berjalan di atas hidayah. Ini orang-orang yang pantas untuknya untuk selalu mengingat Rabb kita Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Namun untuk orang-orang yang bertaubat, untuk orang-orang yang setelah taubat melanjutkan amal saleh, orang-orang yang setelah beramal saleh berusaha istiqamah dan berjalan di atas jalan hidayah, bukan orang-orang yang melanjutkan maksiatnya sembari mengatakan Rabbku Maha Pengampun, Rabbku Maha Pengampun. Mereka orang-orang yang terjebak dalam bisik rayu iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya. Rabb Anda Maha Pengampun, namun bukan berarti Anda lanjutkan maksiat Anda dengan berdalih bahwa Allah Maha Pengampun. Wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma ihtada, yang terdapat di dalam surat Thaha ayat 82. Allah Maha Pengampun. Namun ingat untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat, untuk orang yang melakukan amal soleh setelah bertaubat dan kemudian berusaha berjalan di atas hidayah sehingga menutup usianya dengan taubat tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita telah bertaubat. Naam. Kita telah kembali ke jalan Allah, ke agama Allah. Naam. Akan tetapi ketahuilah itu belum cukup. Apa yang kita lakukan daripada taubat, apa yang kita lakukan daripada kembali ke jalan Allah pasca maksiat, itu tidaklah cukup sampai datangnya kematian dan kita bertahan di atas taubat itu. Itu yang baru bermanfaat untuk diri kita. Itu yang baru bermanfaat untuk dirimu, wahai muslim dan muslimah. Sadarlah, taubat yang sekarang jangan pernah dibanggakan kepada siapapun. Kembalinya Anda ke jalan Allah sekarang jangan pernah banggakan kepada siapapun. Hijrahnya Anda ke jalan Allah sekarang jangan pernah banggakan kepada siapapun. Karena itu tidak berguna apabila Anda tutup usia di atas maksiat. Husnul khatimahlah tanda bahwa Allah menerima taubatmu. Husnul khatimahlah tanda bahwa Allah tabaraka wa taala telah sayang kepadamu. Husnul khatimahlah bahwa tanda itu adalah tanda-tanda di mana Allah tabaraka wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu. Sebelum husnul khatimah itu belum tiba, maka tidak ada rasa aman daripada hal-hal yang di dalamnya kita akan kembali terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Bukankah itu sifat manusia? Lakukan kesalahan dan bertaubat, kemudian terjerumus lagi dan bertaubat dan terjerumus lagi dalam bertaubat. Ma'asyiral muslimin, maka jangan pernah merasa bahwa diri kita telah aman dari aneka ragam ancaman-ancaman ilahi daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, apabila kita kembali kepada Allah kelak di hari akhirat, ketika itu tidak akan ada dosa kita yang bisa kita sembunyikan. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang hari akhirat, yauma tublas sarair, pada hari di mana seluruh yang namanya rahasia-rahasia akan tampak dengan jelas. Semua rahasiamu akan ditampakkan Allah dengan sangat jelas di hari akhirat. Ada catatan malaikat, ada anggota tubuh yang bersaksi di hadapan Allah bahwa dia digunakan untuk berbuat maksiat. Bagaimana Anda akan sembunyi? Oleh karena itu tidak ada gunanya bersembunyi di permukaan bumi, kalau pada akhirnya semua itu akan terlihat nyata di padang mahsyar. Akidah Ahlus Sunnah, akidah orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia pun tidak ada yang bisa dia rahasiakan dari Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di mana Anda akan bersembunyi? Kemana Anda akan pergi? Di bumi mana Anda akan berbuat maksiat? Bukankah Allah menatapmu? Bukankah Allah melihatmu? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala tahu apapun yang kau lakukan dan melihat dirimu pada saat engkau pun tak bisa melihat dirimu karena saking gelapnya tempat berbuat maksiat? Apakah itu akan tersembunyi dari pandangan Allah? Apakah itu akan menjadikan engkau tersembunyi dari tatapan ilahi? Tidak akan, wallahi tidak akan. Maka hal yang sama di akhirat tidak akan ada yang namanya rahasia sebagaimana di dunia tidak ada rahasia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan pernah sesuatu yang membuat engkau lakukan dosa
kemudian engkau merasa engkau mampu merahasiakannya, wallahi ini jebakan iblis yang tiada tara bagi dirimu. Tidak ada rahasiamu terhadap Allah atas dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Tidak ada rahasia antara kita dan Allah atas dosa yang kita lakukan. Semua itu karena Allah pengasih dan penyayang kepada kita, di mana rahasia-rahasia itu tidak Allah bongkar kepada manusia. Tahukah Anda dosa yang Anda lakukan dan Anda merasa diri Anda bisa menyembunyikannya, itu karena Allah menutup aib itu agar orang lain tidak tahu? Itu yang Allah katakan di dalam hadis munajat di hari akhirat terhadap orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya, sesungguhnya aku telah menutup aibmu di dunia. Wallahi semua kita bersalah dan semua kita memiliki dosa dan kesalahan. Kenapa dosa dan kesalahan kita tidak diketahui manusia? Karena Allah pengasih dan penyayang kepada kita dan menutupi aib dan dosa dan kesalahan kita menutupi aib dan dosa dan kesalahan kita tersebut dari mata dan pengetahuan manusia. Dan jangan jadikan itu sesuatu yang dengannya Anda bertahan sampai akhirnya Allah tabaraka wa taala membongkar dan Anda pun bingung berhadapan dengan manusia. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا ربنا يا رحمن يا رحيم. Betapa banyak rahmatmu, betapa banyaknya rahmatmu yang Kau berikan kepada kami, dan kami mengakui betapa banyaknya dosa dan kesalahan kami kepadamu. Ya Rabbana, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Betapa banyaknya kasih sayang yang Kau berikan dan betapa banyaknya pelanggaran yang kami lakukan. Betapa banyaknya nikmat yang Kau curahkan dan betapa banyaknya kesalahan dan kebebalan yang kami pertontonkan. Betapa seringnya Engkau tegur kami atas dosa dan kesalahan itu, dan betapa seringnya kami mengabaikan teguran-teguran Engkau tersebut. Betapa banyaknya catatan malaikat atas dosa dan kesalahan kami, dan betapa susahnya kami menghentikan dosa dan kesalahan kami kepadamu. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Hari ini kami mengakui kesalahan-kesalahan kami. Kami adalah orang yang telah mengikuti hawa nafsu dan telah melakukan aneka ragam pelanggaran terhadap Engkau dan syariatmu. Ya Allah, Ya Rabbana, ampunilah kami, Ya Tawwab. Maafkanlah kami, Ya Afu. Jangan hukum kami di saat kami kembali kepadamu kelak, Ya Ghafur. Sayangi kami, kasihani kami, Ya Rahimu, Ya Wadud. Rabbana آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.